Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, ittaqullah kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sa'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qad qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak dan ibu-ibu jamaah Mushola Al-Jihad Mu'azzim Jabal yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dicukupkan kebutuhannya oleh Allah, kemudian disehatkan badannya oleh Allah dan diamankan kondisinya oleh Allah. Karena semua itu kita hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi itu semua sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancurnya beberapa gedung di seluruh daerah Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja dan lain sebagainya, itu pun merupakan skenario dari Allah. Bukan menyalahkan Allah, tetapi sudah dicatat oleh tanggal sekian gedung ini harus hancur. Ya. Jadi manusia itu hanya bisa menjalani saja. Skenarionya Allah sudah buat sebelum kita diciptakan. Jadi itulah hebatnya Allah, ya, membuat perencanaan yang sangat rinci untuk manusia sebelum manusia itu diciptakan. Ya, kitanya belum ada, person-personnya belum ada, ya, bahkan nabinya pun belum ada, tapi perangkat-perangkat lunaknya sudah dibuat oleh Allah. Sampai waktunya sudah disiapkan oleh Allah. Kejadiannya kayak apa sudah disiapkan oleh Allah. Ya, walaupun dalam setiap kejadian memang tidak lepas dari ada unsur human error. Ya, ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Allah sebenarnya sudah memberikan statement. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Ya. Sekiranya penduduk bumi ini ahlal qura, siapapun orangnya, baik pejabat maupun rakyat, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim. Sungguh pasti Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Nah, gitu. Walakin kadzabu fahadnahum bimakan yasir.
tetapi mereka itu mendustakan, ya, baik mendustakan Allah sebagai Tuhannya, mendustakan Al-Quran sebagai kitab suci, mendustakan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendustakan kebenaran, membenarkan kedustaan. Jadi sudah dibolak-balik. Akhirnya akibatnya itu ya manusia itu sendiri yang akan mengalami, ya. Mungkin bukan kita pelakunya kejadian ini, ya, tetapi akibat perbuatan orang-orang terdahulu. Ya, katakanlah tahun 2024 kemarin kita pemilu kan, pilkada, pileg dan sebagainya macam. Mungkin ada yang salah. Mungkin ada kebohongan. Ya, makanya Allah tunjukkan sekarang ini kebohongannya itu. Pilihan kamu tuh benar apa enggak sih? Nah, ini dibuktikan. Anggota legislatif, anggota DPR, DPD, maupun yang lainnya, kalau pilihannya benar, pasti benar. Kalau pilihannya nggak benar, pasti nggak benar. Itu janji Allah. Surah Al-A'raf ya, ayat 96 ya. Walau anna ahlal qura, itu statement Allah itu. Sekiranya beriman dan bertakwa semua manusia, nggak ada masalah itu, nggak ada. Lalu kenapa Allah menjadikan seperti ini ya? Sebagai peringatan juga bahwa sistem kausalitas tetap ada. Kalau istilah agama Hindu adalah hukum karma. Jadi kalau kita sebab akibat, kalau kita melakukan kebaikan pasti baik. Kalau kita melakukan ketidakbaikan pasti akan mendapatkan ketidakbaikan atau keburukan. Pasti ada yang salah, ya. Nah, begitupun permasalahan kita pada saat ini. Tema saya sekarang ini adalah pendidikan profetik dalam keluarga. Ini harusnya materi ini disampaikan di kalangan dosen. Materi ini disampaikan di kalangan guru, dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah, ya. Harusnya. Mari kita evaluasi sistem-sistem pendidikan yang sekarang sedang berjalan. Tanda-tandanya ketidakbaikan pendidikan itu ada banyak perubahan-perubahan, pergantian-pergantian kebijakan, pergantian-pergantian peraturan, pergantian-pergantian perangkat-perangkat pendidikan yang kadang-kadang memberatkan guru itu sendiri. Sudah menjadi beban negara, kata Sri Mulyani. Juga menjadi beban pekerjaan guru yang tidak sedikit beban guru itu, pekerjaannya. Sudah di sekolah itu belajar, mengajar, dari mulai anak datang, bahkan sebelum anak datang kan guru sudah datang duluan. Ya, sampai proses pembelajaran itu berjalan. Sampai selesai anak pulang, apakah guru selesai tugasnya? Enggak. Guru itu mengevaluasi, ya, apa yang sudah diajarkan tadi hari ini dari mulai pagi sampai sore, evaluasi, kemudian membuat perencanaan juga, membuat juga sistem perangkat-perangkat yang menjadi protap dalam keguruan, kependidikan, membuat laporan lah untuk tunjangan segala macam, untuk tunjangan profesi dan lain sebagainya, sertifikasi dan apapun kebijakan-kebijakan. Karena saya sudah lama nggak meninggalkan itu, sudah nggak jadi kepala sekolah lagi, tetapi saya ikut, ya. Kemudian apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita kepada anak kok belum maksimal. Di sinilah kita harus mengevaluasi, bukan gurunya yang evaluasi, tapi sistem pendidikannya. Mungkin ada yang kurang, bahkan salah. Padahal Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu bukan hanya sekedar nabi. Ya, diulangi. Bahwa Muhammad SAW itu bukan sekedar nabi dan rasul.
Tapi Nabi Muhammad adalah seorang guru. Ini ada buku yang dikarang oleh seorang ulama Al-Azhar, Abdul Fattah Abu Gudah, ya, yang memang beliau ini mempelajari, meneliti beberapa sistem pendidikan yang ada dan sudah berjalan, kemudian dikorelasikan dengan sistem pendidikan yang dulu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Muhammad itu sang guru. Tidak salah kalau kita memanggil Ustadz Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sebagai Ustadz. Ustadz bagi siapa? Ustadz bagi keluarganya, guru bagi keluarganya, guru bagi sahabat-sahabatnya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu ada klasifikasinya, dibagi-bagi sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang ekonomi, nggak semua sahabat ikut ngaji, enggak. Sebagian-sebagian saja. Dan Nabi Muhammad itu sudah tahu, sudah bisa, oh orang ini misalkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu sudah kelihatan bidangnya bukan di politik dia, bidangnya bukan di militer, bidangnya bukan di akhlak, bukan di syariah, tapi bidangnya di ekonomi. Maka Nabi Muhammad ada kelas khusus mengajari Abdurrahman bin Auf, mengajari Utsman bin Affan untuk menjadi seorang ekonom yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah. Ya. Jadi sudah klasifikasi itu sudah zaman dulu, cuma kita nggak ngeh aja. Ya, setiap ngaji itu Nabi Muhammad itu sesuaikan dengan kapasitas sahabatnya itu sendiri. Kalau berbicara masalah strategi perang, nggak melibatkan Utsman bin Affan, tetapi Umar bin Khattab, ya, kemudian Zaid bin Umayyah dan semuanya yang sosok-sosok pejuang. Nah, itu ada kajian khusus. Kemudian ada kajian tentang imamah, ya, kepemimpinan. Abu Bakar dilibatkan, ya. Kemudian ada kajian khusus keilmuan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, itu. Sampai betul-betul menjadi seorang yang ilmuwan. Maka Ali bin Abi Thalib nggak tertarik dengan harta kekayaan yang banyak. Bahkan pernah Ali bin Abi Thalib itu 3 hari 3 malam nggak makan. Sampai istrinya Fatimah, ya, wahai suamiku, adakah makanan hari ini? Bahkan nanya istri Ali bin Abi nanya kepada Fatimah, adakah makanan yang akan bisa saya makan? Nggak ada. Ya. Lalu Fatimah disuruh menemui Rasulullah. Coba bayangkan, ya, di rumahnya sudah nggak ada makanan. Ali bin Abi Thalib menyuruh istrinya yang kebetulan putri Rasulullah SAW untuk datang ke rumah Rasul. Coba, kira-kira kalau kita jadi suami Fatimah, berani apa enggak menyuruh seperti itu? Nggak akan berani, malu dong. Masa minta nasi, minta beras ke mertua. Tapi Rasulullah SAW ketika Fatimah masuk, itu sudah tahu. Sebelum Fatimah ngomong, sudah tahu. Hai Fatimah, aku tahu kedatanganmu ke sini itu untuk mencari makan, untuk menanyakan bahwa apakah di rumahku ini ada makanan apa enggak. Jawab Rasul, Fatimah, mohon maaf, ayahanda pun nggak punya makanan, 3 hari 3 malam nggak makan. Tapi dengan izin Allah tidak akan kelaparan, karena Allah nggak akan membiarkan hambanya kelaparan. Keyakinan itulah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah. Sehingga jangan mengandalkan manusia ketika kita terkena masalah, jangan mengandalkan manusia, pasti akan kecewa. Jangan mengandalkan, kalau sekarang ini ada dihubungkan dengan kondisi sekarang, jangan mengandalkan aparat, karena aparat pun ketika kejadian seperti itu nggak bisa juga nanganin.
Ya, kalau dulu kan tempat yang paling aman itu kantor polisi. Sekarang ke tempat yang harus diamankan adalah kantor polisi. Dulu kalau ada apa-apa kan kita lari ke kantor polisi kan supaya aman kan. Nah, sekarang kantor polisi yang sudah yang harus diamankan, tempat yang harus diamankan. Karena kita nggak bisa mengandalkan manusia, itu nggak bisa. Nah, keyakinan itulah. Maka Ali bin Abi Thalib nggak tertarik sama sekali dengan harta kekayaan. Nggak tertarik. Karena bukan bidangnya. Ya, tetapi kalau Utsman bin Affan itu sangat bergairah sekali. Bagaimana cara memutarkan uang dengan uang yang jauh lebih banyak. Ya, menggandakan uang. Memutarkan uang bukan berarti dia dengan cara yang tidak halal. Itu dengan jual beli, ya, jual beli dengan partai yang tadinya sedikit, lama kelamaan menjadi banyak, kan gitu. Ya, jadi kajian-kajian tentang strategi pasar itu pun dia lakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar nabi. Nabi Muhammad sebagai ekonom juga. Nabi Muhammad sebagai pelatih strategi perang. Nabi Muhammad sebagai pendidik. Nabi Muhammad sebagai panduan di dalam mengelola negara itu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu profesinya banyak, tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Maka kembali kepada pendidikan profetik ini yang harus kita kaji sekarang. Ya, kenapa anak-anak sekarang itu kok memang pinter? Ya, bahkan bukan anak sekarang, anak-anak zaman dulu yang sekarang menjadi orang tua itu pinter-pinter, tetapi dengan kepinterannya tidak menjadikan kebaikan dan kemuliaan akhlaknya. Berapa banyak seorang guru besar, profesor yang titelnya panjang sekali, bukan hanya dokter Andes, bukan hanya sarjana, tetapi ada PhD, ada doktor, MSc dan lain sebagainya. Ya, gelar S1, S2, S3 selesai, nggak ada S4, nggak ada. Tetapi ketika dihadapkan kepada suatu persoalan, dia nggak mau istiqomah dalam kebaikannya itu. Tergoda, ya. Sirekap, siapa kira-kira yang membuat programnya? Sistem aplikasi Sirekap ketika pemilu itu. Guru besar, bahkan rektor ITB kan. Itu orang pinter. Tapi apa dengan Sirekap itu kita bisa menghasilkan hitungan yang benar dan tepat? Ternyata ya banyak kekeliruan dan banyak keraguan-raguan dalam itunya lah. Udah, kita nggak usah ngurusin itulah. Itu urusan KPU. Benar atau enggaknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada kita ya, kita singkatkan, kenapa anak-anak kita itu kok ketika lewat ke orang tuanya lagi duduk, anak kita lewat. Itu jauh berbeda dengan pendidikan orang tua dulu. Ya, lewat aja. Nggak ada sikap untuk menundukkan diri, menundukkan badan sebagai tanda hormat kepada orang tua. Sekarang ini udah jarang. Sudah jarang juga sekarang anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Cuci piring ibunya, nyuci baju ibunya, masak ibunya, melayani suami atau ayahnya juga, ibunya juga, ke pasar ibunya juga. Ya, terus anak itu apa kerjaannya? Apakah hanya mengandalkan kalau dia sedang mengerjakan PR, dia dibiarkan ngerjain PR, atau sedang HP-an gitu. Pegang HP, dibiarin anaknya lagi jonjon, lagi tenang, lagi main game, biarin aja, yang penting dia nggak rewel, yang penting dia nggak buat macem-macem, yang penting dia ada di rumah. Memang betul anak kita seharian ada di rumah, tetapi produktif apa enggak? Sama dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia produktif apa enggak? Enggak lepas daripada HP. Akhirnya apa? Ketika sudah dewasa, jangankan masak, ngiris bawang aja kagok.
nggak bisa. Megang pisaunya gimana ya caranya megang pisau ya? Nggak tahu. Inilah pendidikan profetik menjadi alternatif sebenarnya. Ya. Jadi pendidikan profetik itu adalah pendidikan yang sistemnya holistik. Bukan hanya satu bidang dua intelektual saja, kognitif saja, enggak. Holistik yang antara satu bidang dengan pendidikan yang lain itu saling menyatu, saling berhubungan. Ketika belajar matematika itu bisa ketika anaknya disuruh belanja, ya, kan hitungan kilo itu ada pecahan kan, 1 kilo itu berapa per berapa, setengah kilo itu berapa per berapa, kan 1/2 ya, setengah kilo itu 1/2 kilogram kan. Kalau 1/4 itu 1/4, ya, itu bisa dilibatkan anak-anak tuh, suruh beli bawang, suruh beli gula, suruh beli apapun ke pasar, hitung per-4-per-4-annya itu. Kalau 1/4 telur ditambah 1/4 bawang ditambah 1/4 gula dan semuanya 1/4 kali 4 macam item jadi berapa kilo? Nah, bingung anak itu. Padahal sama-sama 1/4 kan. Kalau kita itu kan banyak, gampang. 1/4 kali 4 ya 1 kilo. Kan satunya ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dibagi 4 kan? 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, anak kita itu dilibatkan di situ, hitung-hitung. Kalau yang bapak-bapaknya masalah waris, itu pun pakai pecahan juga, pakai seper-seper kan. Ada yang dapat 1/2, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/8. Kita pun disuruh untuk belajar matematika melalui paroid, mawaris. Sebenarnya kita tuh harusnya pintar matematika. Ya, anak-anak kita juga pintar tapi kurang praktek. Ya, kan bingung anak tuh, 1/2 kilo dengan 1/2 kilo sama apa enggak? Bingung anak kita itu. Coba aja nanti bapak dan ibu pulang ke rumah, kasih 1/2 kilo gula, 1/2 kilo beras, 1/2 kilo itu terus dijumlahkan ada berapa kilo. Nah, bingung anak kita. Padahal beratnya kan sama. Itulah kekurangan pendidikan yang hanya satu arah saja. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau panduan ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai guru bisa dilihat dari surah Al-Jumu'ah ya, ayat kedua. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad itu, huwallazi, dialah yang ba'asa itu telah mengutus, ya, fil ummiyina, bagi kaum yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi. Yatlu itu membacakan. Cuma kita bisa kaji juga, mungkin ada yang sudah pernah mengkaji di sini, ya, antara yatlu dengan yaqra'u. Artinya sama-sama baca, Pak. Yaqra'ul Quran dengan yatlul Quran sama apa enggak terjemahannya? Sama. Tetapi aplikasinya yang berbeda. Kalau yaqra'u hanya membaca aja, iqra, membaca saja. Tetapi yatlu itu lebih dalam daripada hanya membaca. Dia selain bisa bacanya juga harus memahami maknanya yang dia baca, ya, yatlu. Maka Rasulullah diutus adalah yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya Allah yaitu Al-Quran kepada mereka. Jadi kembali bahwa Rasul tidak hanya sekedar
mengajarkan membaca. Bahkan Rasulullah tidak bisa baca. Rasulullah tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah memahami ayat. Kalau Rasul suruh nulis nggak bisa. Suruh baca tekstual seperti ini nggak bisa, karena dulu kan belum tekstual seperti ini Al-Quran kan. Ini kan ada bacaan. Rasul kalau suruh baca, Rasul nggak bisa baca, nggak bisa. Tetapi kalau di malaikat Jibril menyampaikan ayat, Rasul langsung sambung ayat. Misalkan 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul membacanya tidak pakai tulisan seperti ini, belum ada tulisannya. Ya, ditalar, dihafal. Apalagi suruh nulis, Rasul nggak bisa. Nah, itu hikmahnya bahwa Al-Quran itu bukan karya tulis Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad. Ya. Coba kalau dulu Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, mungkin tidak salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran tulisan Nabi Muhammad, Al-Quran karangan Nabi Muhammad, bukan wahyu Allah. Kan gitu. Tapi sekarang bisa dibantahkan. Kan ada pihak-pihak orang sekuler kan menganggap bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Enggak. Bahkan kalau dikaji lagi lebih dalam lagi, ayat-ayat Allah itu ada yang berbentuk Al-Quran jadinya. Ada ayat-ayat Allah itu yang berbentuk hadis qudsi. Sama firman Allah, sama. Al-Quran dengan hadis qudsi itu sama firman Allah. Terus ada lagi hadis Nabi. Ketiga macam ini merupakan sumber hukum dalam Islam. Al-Quran, hadis qudsi, hadis Nabi. Bahkan dari hadis Nabi ini diuraikan lagi, dikriteriakan lagi. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu dan sebagainya. Gharib, ya. Hadis apa lagi? Pokoknya macam-macam kalau kita belajar mustalahul hadis. Sampai kita menentukan, oh ini hadis palsu. Padahal bahasa Arab juga sama, pakai bahasa Arab. Misalnya ada hadis, ya, hiduplah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Gitu. Beramallah untuk duniamu seakan-akan seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Artinya benar apa enggak? Benar. Tetapi ternyata itu bukan hadis Nabi. Padahal oleh ustadz-ustadz diterangkan itu. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ayo belajar, beramallah untuk duniamu. Kerja untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Emang bisa manusia hidup selamanya? Gak bisa. Gak ada orang yang hidup selamanya, gak ada. Nabi Adam walaupun panjang umurnya tetap mati juga. Ya, siapa sekarang Nabi yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh yang mati juga akhirnya. Walaupun 500 tahun atau 800 tahun. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Muhammad piro? Pinten Pak? Yuswena. Di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati 2 momen besar, kelahiran dan kewafatan Rasulullah SAW, yang terjadi pada bulan yang sama, bulan Rabiul Awal. Berapa tahun Nabi Muhammad diberi kesempatan hidup oleh Allah? Hanya 63 tahun. Kita yang sekarang 62 tahun, awas tinggal 1 tahun lagi. Kalau kita usianya 62 tahun,
kemudian 11 bulan 29 hari, berarti tinggal 1 hari lagi. 1 hari lagi, ya. Kita nggak boleh tersinggung Pak kalau disebut mayit. Pak Joko disebut mayit, kira-kira menerima nggak? Nggak terima. Saya masih hidup Ustadz, kok disebut mayit? Ini yang masih muda nih, mayit, mayit. Terima nggak? Saya pun kalau disebut Ustadz Adek mayit, saya masih hidup. Walaupun saya udah nggak punya istri sekarang ini. Tahun lalu kan pulang dari sini, langsung saya jadi suami yatim. Makanya setahun ini mengenang, ya. Nabi Muhammad disebut mayit Pak. Coba buka surah Az-Zumar, surah 39 ayat 30. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Surat Az-Zumar. Ini saya tadi udah buka tuh. Iya. Surah 39 ayat 30. Pendek ayatnya itu, tapi kenceng sekali itu negur kita. Paramli innaka mayitun. Engkau mayit. Ayo siapa di sini? Yang paling muda, yang paling tua, innaka mayitun. Ibu-ibu juga tuh sama, innaka mayitun. Jangan kesinggung, Allah yang ini. Betul Pak, artinya itu. Innaka mayitun, sesungguhnya engkau Muhammad mayitun. Wa innahum mayituna. Dan sesungguhnya mereka di sini adalah mereka yang masih hidup sekarang ini, mayitun. Orang yang akan menjadi mati, orang yang akan mengalami kematian. Maka dalam istilah itu ada macam-macam Pak. Ada mayit, ada jenazah, ada apa lagi? Ada arwah, ada apa lagi? Kalau orang yang sakit keras, kemudian mau meninggal, sakaratul maut, kita mengajarin la ilaha illallah apa namanya? Talqin kan? Lakinu mau takum, talkinkan seorang yang akan mengalami kematian di antara kamu, itu juga mati juga. Calon orang yang akan mati namanya mayit, camat. Semuanya calon mati. Kemudian kalau sudah dia nyatakan meninggal, bukan mayit lagi tapi jenazah. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah dimandikan, sudah dikafankan, mau disolatkan, mau dikuburan, itu bukan mayit lagi, tapi jenazah. Ayo kita kuburkan mayitnya yuk. Enggak, bukan mayit itu, jenazah. Ayo kita mandikan mayit, bukan memandikan, tapi memandikan jenazah. Orang yang sudah mengalami kematian disebut jenazah. Maka dalam ambulan itu ada mobil jenazah, bukan mobil mayit. Karena secara bahasa pun menakutkan mayit itu. Coba Bapak nanti buat sini ambulan jenazah, tulisnya ambulan mayit. Takut. Tapi kalau jenazah agak lumayan, nggak terlalu takut. Padahal podo ae. Sama aja, sami mawon. Gitu. Sampai ke situ kita ya pengajarannya. Jadi Rasulullah SAW itu ya mayit. Kembali kepada tema kita, bahwa mari kita kembali kepada pendidikan profetik. Pendidikan profetik adalah pendidikan yang memang disifati ke Rasulullah SAW. Hanya 3 karakter yang Rasulullah ajarkan, bahkan kita harus mengambil uswahnya. Sifat wajib bagi Rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad sebenarnya sifat wajib itu, tapi sifat wajib bagi seluruh Nabi dan Rasul. Yang 4 itu, ya, sidik, tabligh, amanah, fatonah, atau fatonah, tabligh, amanah, sidik. Boleh dibolak-balik. Tapi kalau saya senangnya kalau disingkat jadi staf, ya, STAF, staf.
Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sidik yang pertama adalah ajari anak kita untuk jujur. Bagaimana aplikasinya penerapan kesehariannya? Ketika anak jujur, apakah kita langsung hukum? Misalnya tadi anak itu memecahkan gelas, kita tanya, siapa yang memecahkan gelas? Nggak ada yang ngaku. Ya, kemudian ada si ragil, mama aku yang memecahkan gelas tadi. Kira-kira apa reaksi ibu? Langsung marah biasanya kan. Dasar kamu mau cahin gelas. Padahal anak sudah jujur. Harusnya dikasih apresiasi dulu. Ya, padahal ya gelasnya juga nggak bisa nyatu lagi. Anak juga dihukum. Kemudian nggak diapresiasi padahal dia sudah jujur. Kalau sudah jujur aja masih dihukum, nanti kalau ini kira-kira mau jujur lagi apa enggak? Enggak. Pasti bohong nantinya. Takut, ya. Makanya inilah harus komitmen semuanya. Kejujuran itu harus diajarkan oleh orang tuanya dan diterapkan ke anaknya. Makanya ada kajian khusus psikologi tentang melihat karakter anak ini jujur apa enggak. Bukan dilihat dari ucapannya, tapi dilihat dari mukanya, sorot mukanya, sorot matanya bisa kelihatan. Kemudian ketika berdiri itu berdiri tegak apa gini nunduk, nah, itu juga merupakan ciri-ciri anak itu jujur apa lagi bohong. Itu ada kajian khusus. Ya, kalau saya sebagai guru pernah belajar juga. Ini anak ini benar-benar bohong atau dipaksa bohong atau benar-benar jujur atau ngaku-ngaku jujur supaya nggak dianggap bohong. Gitu. Jadi banyak ketahuan. Nah, makanya orang tua pun harus belajar itu. Belajar dari keadaan anak sendiri kan, anak kita harus dikenali betul, Bu. Siapa bukan hanya namanya, karakternya, kebiasaannya dikenali. Terus sampai seperti itu Nabi itu ngajarin sahabatnya. Sehingga Nabi itu seperti saya sampaikan tadi, mengenal betul karakter person-personnya, per orangnya. Enggak semua sahabat itu jadikan sebagai orang kaya semua, enggak. Ya. Walaupun sekarang banyak kajian, Pak, kayaknya menjadikan orang kaya semuanya. Pernah dengar magnet rezeki? Ustaz nafsu, bukan menyalahkan, saya enggak menyalahkan. Ya, tapi kok kayaknya kekayaan tuh kayak kalau mengikuti pelatihan-pelatihan dia, kayak semua orang tuh bisa menjadi kaya semua. Kayaknya. Padahal beberapa orang mencoba, kalau nasibnya takdirnya nggak sama ya nggak akan sama. Walaupun menggunakan ilmu yang sama. Sekarang ada lagi namanya DKR. Apa DKR, Pak? Dahsyatnya keajaiban rezeki. Sama dengan MR juga, magnet rezeki sama. Ya, jadi kalau orang susah itu pasti kita berdosa. Pasti kalau kita banyak hutang, kemudian banyak tagihan, itu pasti kita punya dosa yang belum terampuni oleh Allah, sehingga menyalahkan terus ke kita. Walaupun benar sih, ketika kita banyak istighfar, Allah akan bukakan rezeki, itu benar. Surah Nuh kan, surah Nuh. Dulu Nabi Nuh seperti itu. Istaghfiru rabbakum fa innahu ga'anna ghafaro yursilis sama alaikum midrara. Betul. Kalau kita banyak istighfar itu Allah akan membukakan pintu rezeki. Betul. Tapi apakah disamaratakan ketika kita mengalami kesusahan? Apakah karena dosa-dosa kita padahal kita setiap hari istighfar? Ya, padahal setiap hari kita sholat. Ya. Jadi ya itu memang kajian-kajian harus nggak bisa kita yang ngatur, Pak. Memang ada sebagian ketika kita masuk mengikuti kajian magnet rezeki dan punya bukunya ya, ada bukunya magnet rezeki, ada juga DKR, dan ini juga pernah dulu oleh Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur, keajaiban sedekah.
Jadi kalau kita banyak sedekah tuh pasti kita akan kaya. Kayaknya ada orang jor-joran, apa jor-joran tuh? Punya ini, impakkan semuanya, nggak perlu anak istri mau makan apa enggak, impakkan semua. Dengan tujuan supaya harta yang kita impakkan tuh berlipat ganda menjadi banyak, akhirnya kita jadi kaya. Akhirnya banyak yang kecele, apa kecele itu Pak? Banyak yang ngikutin dulu Yusuf Mansur, punya mobil, berikan mobilnya. Ya, punya istri 2, kasihkan 1 kan gitu. Nggak apa-apa, kasihkan ke saya nggak apa-apa. Kosong. Jadi banyak sekarang seperti itu. Padahal kita harus mengetahui bahwa namanya rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ada masing-masingnya sudah punya bagian jatahnya masing-masing kan gitu. Nggak bisa sama. Justru kita nggak akan bisa hidup, nggak akan nyaman kalau semuanya dikasih rezeki banyak. 1 RT saja. 1 RT berapa orang Pak? Berapa kakak di sini? 1 RT. Mana Pak RT-nya? Berapa kakak? Katakanlah 100 kakak lah. 100 kakak, masing-masing kakak dikasih 100 juta. Ya, mantep. Kira-kira besok ada yang mau jualan nggak di pasar? Nggak ada. Kira-kira ada nggak yang besok mau masih kerja padahal hujan? Udah dapat 100 juta ngapain kerja? Ayo. Kalau 100 juta masing-masing. Kalau atau lebih banyak lagi 1 M. 1 miliar, 1 RT hebat kan? Ya. Setiap kakak dapat 1 M. Kira-kira ada nggak yang masih mau nyapu masjid ini? Nah, jadi berpikirannya kita memang boleh berusaha, ya, boleh berusaha, tapi semua terserah Allah, bukan kita yang ngatur lagi, itu urusan Allah, masalah rezeki itu urusan Allah. Mindset boleh kita program, mindset boleh. Kalau kita berpikiran positif, kita berpikiran kaya, pasti akan menjadi kaya, bolehlah. Tapi apakah karena berpikiran ujung-ujung kita menjadi kaya beneran? Belum tentu juga. Walaupun caranya sama, ilmunya sama, rezekinya pasti akan berbeda. Ya. Rezekinya Pak Lami sama Pak Kastoyo walaupun berdampingan seperti itu, beda. Kalau Pak Kastoyo hanya kipas-kipas aja, datang tuh transferan. Ya, dari anaknya masuk, dari koleganya masuk, padahal cuma kipas-kipas aja. Ada orang yang babak belur istilahnya, kerja sana kerja sini nggak dapat transferan. Itu rezeki. Ya. Kan ada sekarang orang yang paling tugasnya hanya sujud, ya. Tapi rezekinya ada aja. Padahal kerja enggak, jualan enggak. Ya Allah. Dari mana? Teko endir. Teko endir rezekinya. Ya, judul. Ada Pak orang-orang yang kerjanya pagi, siang, sore sampai malam, tapi ya hasilnya segitu-gitu aja. Ya. Justru ada orang yang kerjanya sholat duha, sholat jamaah, nggak pernah telat, ngaji nggak pernah telat, ya. Tetapi rezekinya ada aja. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kalau ini diteruskan ini kayak seminar ini, waktunya nggak cukup sampai pagi pun. Ini berapa lembar Pak Joko nih? Ini hanya sekedar saya menyampaikan kesimpulan bahwa pendidikan profetik adalah pendidikan yang bersifat holistik dan mencakup aspek intelektual, spiritual, dan moral. Ya, kemudian pendidikan profetik sumbernya adalah dari wahyu, akal, dan intuisi. Jadi semuanya dari Al-Quran, ya, bukan dari karangan orang. Kemudian apa? Nilai-nilai spiritual, prinsip-prinsip utama pada pendidikan profetik adalah tauhid, risalah, dan akhlak. Ya, utama tauhid diajarkan. Maka Rasulullah mengajarkan tauhid itu bukan 1 tahun 2 tahun, 13 tahun ngajarin tauhid tok. Ngajarin kul huwallahu ahad 13 tahun. Baru 10 tahun kemudian Rasulullah ngajarin ibadah. Seperti ibadah puasa itu diajarkan oleh Rasulullah baru tahun kedua Hijriah.
Ibadah haji berapa hijriah? Pokoknya setelah hijrah baru ngajarin itu. Ngajarin puasa, zakat, ya. Pada 13 tahun sebelumnya tauhid. Makanya pendidikan utama ataupun dalam pendidikan profetik adalah tauhid dulu. Anak-anak sudah dipahamkan masalah tauhid. Nggak usah diajarin akhlak dulu. Nggak usah diajarin bagaimana cara masak, nggak usah. Tapi ajari bagaimana dia merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, taqarrub ilallah, muraqabah dan muqarabah diterapkan. Nah sekarang kan jangankan anaknya, bapak ibunya pun gimana coba kedekatan dengan Allah? Jauh, ya sholat telat, ya Allah kasihan. Sholat subuh jam 6, padahal adzan subuh jam berapa? Tahajud lewat, sholat jamaah lewat, bahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pun lewat. Padahal dijamin oleh Rasulullah, ketika orang bisa menunaikan 2 rakaat sebelum fajar, atau 2 rakaat sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, maka akan mendapatkan kebaikan dunia dengan isinya. Coba, ya. Tapi banyak yang menyepelekan. Sholat duha, cuma sunnah ini nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan, cuma sunnah kok. Padahal di sholat duha itu adalah sholat rezeki, ya. Sholat untuk membuka rezeki itu ya sholat duha. Bahkan sholat duha itu adalah sholat sedekah juga. Dinamakan sholat sedekah kenapa? Karena dengan 2 rakaat sholat duha itu menggantikan sedekah-sedekah yang ada pada ruas-ruas tulang kita. Tulang-tulang sendi kita itu wajib sedekah. Tapi hanya dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah selesai kewajiban sedekah kita. Mata kita disedekahi, tangan kita disedekahi, kaki kita disedekahi, semua sendi-sendi yang ada dalam kaki kita disedekahi. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah terbebaskan. Hidup kita sudah tersedekahi. Bukan hanya sekedar Allahumma inna duha doa minta Allah. Itu hanya bonusnya aja rezeki itu. Tapi adalah sholat duha adalah sholat sedekah, ya. Kemudian sholat malam, sholat tahajud adalah sholat kemuliaan, sholat kemuliaan. Maqam mahmud Allah siapkan tempat yang sangat terpuji bagi orang yang istiqomah menunaikan sholat tahajud dan witir. Nah, ayatnya ada surah Al-Isra lah 780, ya. Tuh. Jadi semua ibadah itu sebenarnya efek kita. Jadi Bapak Ibu, inilah sistem pendidikan profetik yang harus kita terapkan dalam keluarga, beracu kepada Nabi, bagaimana cara mendidik Nabi. Bahkan kalau diteruskan, Nabi itu seorang petani yang sangat handal. Nabi Muhammad seorang peternak pengembala yang sangat baik. Kenapa dulu waktu Nabi Muhammad mengembala kambing, kambingnya gemuk-gemuk, terus susunya banyak. Bukan hanya sekedar mujizat, tapi Nabi Muhammad itu melakukan penelitian juga. Kenapa kambingnya itu gemuk-gemuk? Karena apa? Pilihkan makanannya sesuai dengan kambing. Jadi tidak sama memberikan makanan unta dengan kambing, itu beda makanannya. Walaupun rumputnya juga rumput berbeda. Maka tumbuh kembangnya pun berbeda. Tanaman kurma yang dulu ditaman oleh Nabi sampai sekarang masih ada. Kenapa? Masih subur. Bagaimana cara pengairannya, bagaimana cara pemupukannya, pembibitannya, itu Nabi Muhammad sudah pernah belajar. Tentang kesehatan, ada Tibun Nawawi. Bagaimana cara mengobati diri sendiri ala Nabi. Nggak usah pakai obat-obat kimia. Sekarang ini kan sudah bisa mengobati diri kita sendiri dengan senam, LTK, ya. Itu tanpa obat bisa kita sehat, betul gak Pak? Ya, hanya gerak-gerak ringan aja, 4-4an gitu, sehat, ya. Saya pun di Surabaya ikut, tapi bukan LTK, bioenergi. Jadi senam sehat bioenergi sama dengan LTK, 4-4an. Dari Allah, pedeng terus, ya, jinjit, nah itu sama goyang-goyang juga ringan. Nah, itu sehat. Ya, bisa sehat tanpa obat bisa.
Apalagi saya dengan Nabi itu dengan bismillah aja. Buka ini, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi bi'izzatihi wa qudratihi ma ajidu wa ma uhadiru. Sakit apapun sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini modus Pak, karena saya haus minum jadi seperti itu. Dan Nabi nggak minum obat apa namanya itu, nggak minum obat. Dulu belum ada soalnya obat kayak gitu, obat rematik, obat sakit paracetamol itu belum ada. Nabi panas, ini akhirnya obatnya. Nabi sakit perut, ini juga. Ayo, sakit apa Nabi? Pakai ini, pakai bismillah. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Walaupun 1 tahun 1 kali, nggak apa-apa sebagai silaturahmi. Dan ini sudah direncanakan jauh, 1 tahun yang lalu sudah merencanakan pertemuan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan Bapak Ibu juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang hari ini tadi pagi ataupun tadi sore berangkat ke sini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sepulang dari sini sembuh sakitnya. Ya, sakit apapun sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi waktu berangkat pagi sore menuju ke tempat ini dompetnya masih kosong, insya Allah sepulang dari sini terisi dompetnya, dapat transferan ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati fiha ma'as. Allahumma aslih li dini ala dinika. Allahumma aslih lana dini allati fiha ma'as. Allahumma aslih li dini. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'as. Wa aslih lana akhiratana allati ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.